Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniantasari dengan NPM 23570510111. Di sini saya akan mengerjakan kuis 3, yaitu kuis 3 tata bahasa reguler dan FSA. Jadi di sini saya mengambil materi dari angkatan 2023 atau arsip tahun kemarin. Kita akan belajar mengenai aturan produksi dari suatu tata bahasa. Jadi tata bahasa reguler untuk reviewnya adalah suatu FSA menganggap suatu bahasa sebagai kumpulan string yang berawal dari suatu set menuju ke state berikutnya dan berakhir pada state tertentu. Bila dibuat dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut. Jadi ini contoh hasilnya. Mesin di atas dapat dianotasikan dalam ekspresi reguler A bintang, ini maksudnya A ke dirinya sendiri, terus C ke set baru, terus B bintang berarti dia ke dirinya sendiri dan berakhir di B, di state B maksudnya. Dapat pula dirumuskan dalam suatu aturan produksi tata bahasa reguler. Nah, ini tata bahasa reguler dan aturan produksinya terdapat batasan yang dimana A, ini alpha, menghasilkan atau menurunkan beta, dimana alpha berisi satu simbol variabel. Jadi A ini istilahnya sebagai simbol dari sebuah variabel, terus B berisi simbol variabel atau terminal. Jadi dia bisa berisi dua, yaitu simbol variabel ataupun terminal. Terus V atau simbol variabel itu bentuknya non terminal, dia masih bisa menurunkan sesuatu, misalnya A, B, C seperti yang ada di sini. Nah, kita lihat kalau variabel itu menggunakan huruf kapital, sedangkan simbol terminal atau T itulah hasil dari turunan dari variabel dan dianotasikan sebagai huruf kecil atau non kapital seperti berikut: A, B, C, 0 ataupun 1. Terus ada simbol ini epsilon yang artinya sebagai empty string atau string kosong. Nah, terus tata bahasa reguler itu didefinisikan sebagai 4 tuple. Apa aja? G, kita baca G itu adalah grammar, terdiri dari 4 tuple yang dimana V, T, S, P, yang dimana V adalah himpunan ya, jadi dia lebih dari satu simbol kan, himpunan dari variabel. Himpunan T adalah himpunan dari simbol terminal, S sebagai simbol awal, dan P adalah himpunan aturan produksi atau production rule. Terus tata bahasa reguler ini untuk penurunannya itu ada dua jenis, yang pertama linear kiri dan linear kanan. Jadi kita lihat di sini. Di sini alpha menurunkan x kecil dan beta, yang dimana alpha dan beta adalah variabel dan x adalah terminal. Kita lihat linear kanan itu posisi dari variabel ada sebelah kanan, dan linear kiri itu posisi variabel ada di sebelah kiri. Itu ada dua jenisnya. Terus merumuskan aturan produksi dari suatu FSA. Nah, jadi di sini ada contoh soalnya dan diberikan production rule-nya. Kita disuruh buat dari desain FSA-nya. Nah, gimana cara dapetin ini? Jadi gini, cara dapetinnya, pertama kita diberikan rule berikut. Nah, ini rule-nya. Ini misalnya diberikan rule kayak gini, kita tulis menggunakan penulisan yang proper, itu yang seperti ini. Jadi ini penulisan proper dari yang seperti ini. Jadi ini adalah adalah variabel. Kalau digabungin dia merupakan himpunan dari suatu variabel. Terus T itu berupa inputnya ya, atau hasil terminalnya, merupakan hasil terminal, yaitu 0 dan 1. Nah, huruf kapital kan tadi variabel ya. Terus S adalah start state, berarti kita mulai dari S. P adalah production rule. Nah, ini production rule kita tinggal buat seperti ini ya. Sama ini sebenarnya, kita lihat sebentar. Nah, ini sama persis ya, ini cuman dipisahin dengan koma tuh, sama persis. Dan ini G1 atau penulisan dari aturannya yang ini, menggunakan aturan seperti ini. G kita masukin dulu variabelnya, terus masukin terminalnya, simbol awalan, dan juga production rule ya. Jadinya hasilnya seperti ini. Nah, gimana cara dapetin ini? Yang pertama, kita sudah tahu kan ini production rule. Nah, kita selalu mulai dari start state.
Jadi kita mulai dari start state sini. Ini kita mulai dari start state. Kita beri nama terserah, kita mau kasih namanya ABC atau apa, yang penting dia menggunakan huruf kapital. Terus kita lihat di sini S, istilahnya kalau saya bacanya gini, S diberi input 0, dia akan pindah ke state A. Ini saya anggap S aja. S lihat diberi input 0, dia akan pindah ke A dengan input 0. Terus dari A dia akan berpindah ke B dengan input 1, atau dia start dari A, nih start dari A, diberi input 1, dia pindah ke B. Berarti misalnya gini, diberi input 1, dia pindah ke B. Nah, terus ini sebenarnya boleh kayak gini atau terserah. Ini boleh kayak gini. Nah, terus di sini kita lihat, di sini dia ada empty, kayak dia cuman punya hasilnya atau cuman punya terminalnya doang. Dan dimulai dari A, ya kan? A diberi input 1, nah dia out of nowhere kan? Berarti kita tulis atau kita buat state baru, kita namain terserah, kita namain C misalnya. Dan dia diberi input 1. Jadi misalnya di sini 1. Nah, ini merupakan final state. Kenapa? Karena kita lihat di sini dia istilahnya kayak empty gitu. Jadi dia nggak ada tujuan gitu. Nah, kita buat dia sebagai final state. Terus apalagi B diberi input 0, dia pindah ke S. Berarti B diberi input 0, dia pindah ke S. Oke. Nah, diberi input 0, dia pindah ke S, dan kalau diberi input 1, dia juga pindah ke S. Berarti dia juga pindah ke S. Nah, ini bentuknya sama sebenarnya, cuman posisinya aja yang beda. Nah, begini ya. Oke, ini sudah jadi sama ya hasilnya. Oke, biar mirip. Nah, kayak gini. Terus kita coba latihan lagi. Nah, gimana cara yang ini? Ini lumayan kompleks ya. Gimana cara dapetin ya? Kita lihat. Cara dapetin ya. Jadi diberikan aturan sebagai berikut. Nah, kita suruh buat ini. Kita misalnya kita nggak tahu semua ini kan. Kita tahu aturannya tapi. Nah, ini aturannya. Pertama kita mulai dari S. Ini dari start state. Terus start state diberi input A, dia ke S. Ingat, kalau dia diberi input A ke S, berarti dia mengulang ke dirinya sendiri. Jadi dia seperti ini. Terus kita lihat lagi, diberi input B, dia ke A. Berarti diberi input B, dia ke A. Nah, terus kita lihat dari A, dia langsung tiba-tiba ke B kan. Nah, terus kita lihat juga di sini. Di sini ada empty, yang dimana kalau dia empty berarti kan dia nggak diberi input apa-apa, dia udah seperti yang saya bilang nih. Nah, kalau ini tiba-tiba ada satu doang, berarti dia perlu ke state berikutnya, lalu state itu dijadikan final state. Nah, kalau empty, dia siapa yang punya empty string itu, dia yang jadi final state. Jadi makanya si A jadi final state di sini. Sudah. Terus apa lagi? Nah, A tanpa diberi input, dia pindah ke B, ya kan? Berarti A tanpa diberi input, dia pindah ke B. Nah, gimana cara dia pindah? Dia menggunakan epsilon. Nah, ini misalnya kita namain sebagai B, dan ini kita namain sebagai C. Udah kan? Ini. Nah, terus kita lihat lagi. A udah kan, A udah jadi final karena empty ini, terus dia ke B, terus dia ke C dengan epsilon. Oke, sudah. Terus B, dari B dia diberi input A, dia ke B lagi, berarti dia ke dirinya sendiri dengan input A. Terus atau B dari B diberi input B kecil, dia ke D. Jadi dari B oh iya benar, terus diberi input diberi input B, dia ke D. Terus apa lagi? Nah, ini ada C, berarti kita mulai dari C, diberi input B, dia ke D, berarti dia searah seperti ini. Nah, terus apa lagi? Kita lihat C. Oke, sekarang dia diberi input A, dia ke E. Nah, berarti ada state baru kan? Diberi input A, dia ke state E. Nah,
terus dari D diberi input A, dia ke A. Oh, berarti ke A dia balik lagi ke sini dong. Oke. Nah, sekarang kita nentuin final state-nya. Final state-nya berada di sini. Kenapa? Karena kalau kita beri di sini, dia kayak kurang sempurna gitu. Maksudnya dia kan state baru nih, di production rule juga nggak ada. Kalau dia bisa kemana-mana gitu, misal menunjuk atau menurunkan sesuatu, berarti kita bukan milih E sebagai final state, tapi kita milih D sebagai final state karena dia ada empty juga di sini, gitu ya. Terus ini semuanya sebenarnya sama, ini juga sama. Gimana cara dapetin ini? Terus nah ini misalnya ada contoh dari YouTube. Nah, kita suruh buat tata bahasa regular yang di situ. Sebentar, ini saya screenshot dulu. Oke. Kita taruh di sini. Oke, baik. Terus kita ambil contoh dari YouTube, misalnya dari YouTube ini. Kita misalnya diberikan tata bahasa reguler sebagai berikut dengan aturannya seperti ini. Nah, pertama kita mulai dari start state kan. Kita mulai dari start state. Ini start state. Nah, terus dari start diberi input A, dia pindah ke B, berarti diberi input A, dia pindah ke B. Terus atau kalau dia atau berarti dia balik lagi ke S lagi, bukan ngelanjut gitu. Nah, berarti kan atau ya, berarti dia balik lagi ke sini, diberi input B, dia ke A. Diberi input B, dia ke A. Terus dia lihat di sini ada empty, yang berarti dia termasuk final state karena dia ada empty-nya. Gitu. Terus dari A diberi, berarti dari A sini ya. A kapital diberi input A B, terus A lagi dia kembali ke S, berarti dia diberi input A yang pertama, terus diberi input B yang kedua, yang pertama, terus diberi input A, dia baliknya ke S. Perhatikan dia baliknya ke S kalau diberi input A. Nah, berarti akan menjadi seperti ini. Jadi dimulai dari A, dimulai dari A, terus diberi input A, dia ke state baru, terus diberi input B, dia ke state baru, dan diberi input A, dia balik ke S. Nah, ini juga sama, B, dimulai dari B, diberi input B, terus diberi input A, dia ke A, terus diberi input B. Perhatikan sebelum dia berpindah ke S, dia diberi input B dulu, baru dia bisa pindah ke S. Berarti kita ini kita lihat. Nah, ini sebenarnya nama state-nya bebas, mau apa. Ini nggak usah saya kasih karena ini bisa dinamain dengan bebas, kecuali yang SAB ini. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya. Jadi beginilah cara kita mendesain FSA dengan menggunakan aturan produksi. Tuh, ini penjelasannya bisa dilihat. Nah, oke. Misalnya kita contoh satu lagi. Sebentar. Nah, misalnya contoh yang ini. Gampang ya. Nah, kita mulai dari start state kan. Oke, dia mulai dari start state. Diberi input A. Ini S diberi berapa? S diberi input A, dia kembali ke S, berarti dia muter. Terus S dari S atau diberi input B, dia ke B.
dia ke B, terus tiba-tiba ada B kan. Nah berarti kita lanjut atau kita buat state baru yang dimana dia merupakan final state setelah ditunjuk dari S. Setelah titik. Nah ini finalnya, terserah mau namain apa. Terus dimulai dari B, diberi input C kecil, dia ke C besar. Berarti diberi input C kecil, dia ke C besar. Terus dari C besar di input A, dia kembali ke S. Berarti C besar diberi input A, dia kembali ke S. Nah ini terserah namanya, kita lihat hasilnya. Nah jadi hasilnya sudah sama, dan begitulah cara kita ini bersama. Kita pilihin ke bawah. Nah begitulah cara kita mendesain FSA menggunakan aturan produksi yang diberikan. Jadi sudah sama ya. Baiklah, saya akhiri. Ada kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.